Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita yang sesuai dengan judul beritanya kita lihat di sini ya, miris lah gitu ya. Nah ini saya asumsikan benar ya, karena ini sudah muncul di media massa gitu ya. Di sini katanya pimpinan KPK buka-bukaan. Buka-bukaan apa? Iya, ada uang ya sekitar 800 triliun. Itu kalau dibeliin kerupuk itu seluruh pulau Indonesia ketutup kali ya. 800 triliun coy, bukan 800 miliar. Itu dana dari APBN itu katanya hangus digarong. Waduh, bisa ya digarong ya. 800 triliun loh. Ini yang ngomong katanya pimpinan KPK. Nah, di sini katanya yang bicara Wakil Ketua KPK ya, Nurul Gufron. Ya, dia bilang ada 800 triliun yang asalnya dari APBN negara kita ini yang hangus digarong. Keras ya ngomongnya ya, digarong oleh para pemegang otoritas di negeri ini. Cuma dia nggak sebut siapa ya, karena disebutnya para pemegang otoritas. Nah, saya sih maunya Wakil Ketua KPK ini, Nurul Gufron ini, kalau sudah berani bicara ada 800 triliun APBN yang digarong, jangan cuman ngomong aja dong. Artinya, ini dugaan saya loh ya. Wakil Ketua KPK ini pasti punya bukti dong. Kalau nggak punya bukti, buat apa dia sembarang ngomong, ya kan? Nah, kalau dia punya bukti dan berani ngomong ya ke media, nah tindak lanjuti dong. 800 triliun loh, nggak main-main nih, ya. Nah, dia bilang katanya ya, angka ini mengacu pada data-data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apalagi ini data dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Artinya, ya ini asumsi saya loh ya, kan namanya Badan Pemeriksa Keuangan. Artinya badan ini sudah memeriksa dong sehingga dia bisa menyimpulkan, ya. Nah, satu ya dari BPK dan sejumlah ekonom. Kalau sejumlah ekonom mungkin menduga gitu, tapi kalau dari BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan tentu berdasarkan hasil pemeriksaan ya. Kalau dari sejumlah ekonom, belum tentu ekonom itu punya data di tangan dia. Mungkin punya, cuma ya kita mengacu yang Badan Pemeriksa Keuangan dah. Ya, badan negara loh ini ya. Bahwa katanya ya, di tanah air kita ada sekitar 20-30% APBN yang digarong, hangus oleh para pemegang otoritas. Aduh, sayangnya nggak disebut siapa nih para pemegang otoritasnya itu ya. Ada di mana orang-orang ini, para pemegang otoritas ini, yang tanda kutip menggarong bersama-sama sehingga mencapai 800 triliun APBN dari APBN gitu ya. Ada di wilayah-wilayah, daerah-daerah gitu ya, hingga di pusat. Bagaimana cara garongnya? Ya, melalui mekanisme penunjukan. Mekanisme penunjukan ya. Nah, kata Gufron lagi katanya APBN Indonesia kan sekarang ini sekitar 2.700 triliun ya. Artinya jika ada penyimpangan hingga 30%, maka angkanya ya sekitar 800 triliun yang hangus, yang digarong ya. Gufron mengakui bahwa dia merunut data-data itu katanya. 20-30% deviasinya, penyimpangannya. Ya, waduh, baik dalam arti kata inefektivitas atau ketidakefektifan atau
inefisiensi atau keefisienan. Aduh, susah banget ngomongnya. Jadi begini, mungkin ada dana APBN yang menganggarkan, misalnya untuk bangun jalan. Nah, ini kan disebutnya inefektivitas dan inefisiensi. Untuk pembangunan jalan, nah bisa bocor dari situ. Ini contoh ya, contoh. Walaupun nggak disebutkan. Misalnya, kalau mau dihitung benar-benar pembetulan jalan, apalagi yang terakhir itu di Lampung gitu ya, yang ada TikToker itu yang mengkritik Pemda Lampung, dia sempat dilaporkan ya, perbuatan melanggar undang-undang ITE. Tapi akhirnya setelah pemerintah pusat lah, dari DPR lah, dan dari beberapa termasuk Pak Mahfud, akhirnya kasusnya di stop. Nah, ini contoh aja ya, belum tentu itu ya. Nah, dana untuk perbaikan misalnya jalanan dah yang paling gampang. Yang misalnya perbaikan jalan cuman, misalnya ini contoh ya, 100 miliar misalnya, karena kan jalannya panjang gitu ya. Tapi dibudgetkan atau ditarik dari APBN negara kan ya, kan kalau di daerah APBD lah ya, 150 misalnya, 150 miliar. Berarti kan ada ketidakefisienan. Oke lah, nggak terlalu besar lah, misalnya kan di sini bilang 20-30%, aturan 100 jadi 130 miliar dah. Berarti ada dana yang menguap 30 miliar. Caranya gimana ya? Udahlah, Anda lebih pintar dari saya lah ya. Ini contoh ya. Karena penyelewengannya seperti itu katanya ya. Nah, oleh karena itu itulah penyelewengan yang bisa dilakukan. Nah, ini kata Nurul Gufron ini yang wakil pimpinan KPK ketika dia talk show gitu ya di channel YouTube-nya Akbar Faisal ya. Belum lama ini dia talk show sama Akbar Faisal Selasa 18 April 2023 ya. Nah, oleh karena itu kita berharap, kata dia. Kalau saya berharap sama dia gitu ya. Karena dia wakil pimpinan KPK gitu ya. Bahwa kita semua harus aware dan untuk bersih lah gitu ya. Ya sudah kan, sudah ketahuan ya. Tangkap aja Pak. Bukan melemahkan KPK. Tapi katanya di sini, katanya KPK tak akan mampu hanya sekedar menangkapi di ujungnya saja. Ya benar juga sih ya. Tapi kalau sudah ada buktinya Pak, tangkap aja Pak. Maksudnya Pak Nurul Gufron, saya duga ya. Oke dong, jangan jangan dihanguskan, jangan digarong. Kita bikin satu sistem yang efisien, yang efektif, gitulah kira-kira. Kalau Anda semuanya mengharapkan KPK, ya KPK nggak akan mampu nangkepin ini semua gitu ya. Nah, kemudian dia katakan lagi, di sini hangusnya 800 triliun secara total itu bisa terjadi akibat adanya kenakalan-kenakalan oknum dan sistem yang longgar. Ya memang agak susah ya. Kalau oknum-oknum nakal sampai kapanpun, sampai dunia kiamat pun pasti ada. Nah, yang kedua yang menariknya adalah kelonggaran sistem. Nah, ini yang sulit ya. Misalnya tadi yang saya kasih contoh, perbaikan jalan. Kalau dihitung benar-benar misalnya 100 miliar, tetapi dimasukkan 120 atau 130 miliar. Siapa yang tahu? Sebenarnya mudah kan, misalnya melalui proses tender. Nah, biasanya ini sudah jadi rahasia umum lah. Proses-proses tender, ya saya tahu lah, karena saya sering mengikuti hal-hal seperti ini, apalagi di zaman jahiliyah gitu ya. Ya, kalau Anda nggak ada permainan mata gitu ya dengan pihak yang melakukan tender itu, sulit bagi Anda untuk menang. Bukan sulit, bahkan mustahil. Nah, dari sisi situlah misalnya bisa diatur kesepakatan harga dan lain-lain. Itu sudah jadi rahasia umum ya. Nah, begitu juga ada lagi, bukan ada lagi sih ya, maksudnya ini katanya berhubungan dengan pejabat yang ketika dia mau naik ke posisi tertentu, apapun lah itu, mau bupati ke gubernur ke atau apapun lah, tentu tidak semua ya, tentu tidak semua.
Mereka kan perlu ongkos. Iya dong, perlu biaya untuk menduduki posisi itu. Entah itu kampanye, itu apa deh. Sekali lagi ya, tidak semua. Nah, untuk mengembalikan ongkos biaya yang sudah dia keluarkan, mau nggak mau dia harus pakai cara ini gitu. Oke dah, kita pakai akal sehat aja ya. Ada nggak orang di dunia ya? Mungkin ada sih. Kan saya bilang belum tentu semuanya ya. Mungkin ada sih ya. Ketika dia mau menjadi wali kota atau bupati deh atau apa sajalah, dia perlu dana sampai 500 miliar. Dan itu bisa menang, bisa kalah kan? Artinya dia bisa terpilih, bisa tidak terpilih. Biasanya yang tidak terpilih uring-uringan dia. Udah hutang banyak, ya, kalah lagi. Ya, stres tuh bisa tuh. Tapi kalau dia sudah keluarkan uang banyak, sebut saja 500 miliar, terus dia jadi, astaga, gaji bupati berapa sih, gaji wali kota berapa sih, gaji gubernur berapa sih, bagaimana bisa kembalikan uang 500 miliar? Nah, kira-kira begitulah ya yang saya tangkap. Iya, dengan cara seperti ini supaya uang yang sudah dia keluarkan dia bisa kembalikan. Karena dia bisa saja uang itu dia pinjam dari orang. Bagus kalau ada yang kasih 500 miliar itu gratis gitu ya. Tapi mungkin aja dia kuras tabungannya lah, pinjam sana, pinjam sini gitu ya. Nah, cara mengembalikan apa? Harus dengan begini kira-kira yang saya tangkap gitu ya. Nah, ini dia. Jadi ketika dia menjabat, dia berpikir bagaimana mengembalikan uang-uang yang sudah dikeluarkan di depan tadi gitu. Nah, ini yang sangat merisaukan ya. Ini yang sudah hampir menjadi mindset katanya nih. Hampir menjadi mindset semua pejabat di tanah air. Astaga. Luar binasa. Wah, ini dibongkar loh. Saya baru kali ini mendengar seorang pimpinan KPK buka-bukaan ini mekanismenya seperti itu. Sebenarnya sih ini bukan rahasia umum. Dan ini menjadi menarik karena yang bicara wakil pimpinan KPK, ya kan? Nah, kenapa katanya? Seakan-akan jabatan itu harus bisa menghasilkan uang. Iyalah, kalau nggak bisa menghasilkan uang, ngapain juga ngeluarin uang, contoh tadi 500 miliar gitu. Kalau saya nih, misalnya, ditantang, mau nggak kamu jadi wali kota sana gitu ya. Berapa modalnya? 500 miliar. Saya pakai ilmu Sun Tzu, 500 miliar. Kalau saya sudah keluarkan 500 miliar kan belum tentu jadi. Bisa gila saya. Kalau saya keluarkan, saya menang. Terus uang yang 500 miliar itu kan uang saya nih. Bagaimana ngembaliinnya? Lah kalau saya jadi orang jujur, dan uang saya kebanyakan mungkin nggak ada masalah. Saya keluarkan 500 miliar. Yang penting saya jadi wali kota misalnya. Dan saya mau membenahi kota itu. Oh, itu bagus. Artinya orang itu berani mengeluarkan 500 miliar supaya dia jadi wali kota, supaya dia bisa membenahi kota itu. Ada nggak orang seperti itu? Mungkin ada, tapi kecil banget gitu ya. Yang ada adalah bagaimana setelah dia keluarkan itu dia dapat uangnya kembali ya. Nah, oleh karena itu, itulah potensi penyelewengan APBN bisa terjadi ya. Wah, di sini disebutkan nih, kalau bupati katanya ya, perlu merogoh kocek antara 20 sampai 30 miliar ya, itu untuk kabupaten kecil. Sedangkan kalau wilayah pusat provinsi menelan biaya 50 sampai 100 miliar katanya, ya kan? Gubernur, waduh. Tadi kan saya contoh 500 kegedean tuh. Di sini katanya kalau gubernur perlu 100 sampai 200 miliar. Iya, bahkan lebih kalau provinsinya besar, bisa 0,5 triliun. Nah, berarti benar saya 500 miliar, ya kan? Oleh karena itu, karena proses untuk menghantarkan orang ini menduduki posisi itu saja biayanya sedemikian besar, mau nggak mau mereka akan cari cara-cara untuk mengisi kasnya yang sempat dikosongkan. Iya, nggak heran katanya ya. Jadi ada 3 fase katanya. Fase pertama, bagaimana untuk mengembalikan tadi biaya politik. Kedua, bagaimana merawat konstituennya. Ketiga, bagaimana persiapkan untuk mencalonkan kembali di periode berikutnya. Astaga. Jadi contoh kalau dia pertama kali keluarkan 500 miliar,
Bagaimana mengembalikan 500 miliar kan? Kemudian kan ada konstituen, bagaimana harus dipelihara. Kemudian dia kan mau mencalonkan lagi berikutnya, nah harus cari lagi 500 miliar. Jadi kalau dia sekali menang, ini teorinya katanya ya, bisa saja dia akan cari sampai 1 triliun supaya memenangkan periode kedua. Astaga. Jadi mau nggak mau, dia harus berpikir bagaimana korupsi. Karena kalau nggak begitu, nggak mungkin merecovernya, mengembalikan dana itu kalau tanpa korupsi. Wih, dibongkar habis-habisan. Wah, saya senang nih. Saya senang ya, hal seperti ini didiskusikan. Poin saya adalah, dan mungkin harapan saya kepada Pak Nurul Gufron, ya, kalau sudah tahu, tangkap aja lah Pak. Tangkap aja ya. Sebabnya 800 triliun itu besar itu ya. Uang negara digarong begitu saja. Oke, itu saja yang saya bisa share gitu ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share juga video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.